Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Setia Ayu, NPM 101200026, Prodi Manajemen dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Ma'rifatul Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pembahasan pertama ialah membahas materi kalamullah. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun dengan arti memiliki dua unsur, yang pertama ialah kalamullah terdiri dari lafaz kalam dan Allah, yaitu firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Tahapan turunnya Al-Quran. Tahapan turun Al-Quran terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ialah Al-Quran turun dari Allah ke Lauh Mahfuz. Lalu yang kedua ialah Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Dan yang ketiga ialah Al-Quran turun dari Bait Al-Izzah ke hati Nabi SAW. Al-Quran turun dari Bait Al-Izzah ke hati Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Turunnya ialah secara berangsur-angsur. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dengan artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya secara perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 107. Turunnya Al-Quran ialah sering kita kenal dengan istilah Nuzulul Quran. Waktu turun Al-Quran ialah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.245 huruf. Adapun surah pertama yang diturunkan ialah surat Al-Alaq ayat 1-5, bertepatan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Lalu adapun surat yang terakhir diturunkan ialah surat Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Berikut ialah ayat suci Al-Quran yang pertama diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma'lam ya'lam. Dengan artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Penulisan Al-Quran yang pertama ialah pada masa Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua ialah pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga ialah masa setelah Khulafaur Rasyidin. Materi yang kedua ialah Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Artinya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Menurut para ulama, mukjizat adalah perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah kepada para nabi. Adapun syarat-syarat mukjizat ialah yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah sesuatu di luar kebiasaan selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, disampaikan terkait syarat atau dakwah. Dan yang keempat ialah disampaikan karena ada penantang. Dan terakhir, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang pembuktian. Ada dua macam mukjizat. Yang pertama ialah mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal. Sedangkan yang kedua ialah mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang bersifat immaterial dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan berpikir. Aspek mukjizat Al-Quran yang pertama ialah aspek bahasa dan isyarat, dan yang kedua ialah syarat ilmiah, ketiga kisah-kisah purba, dan yang terakhir ialah hukum. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.